Kemudian Bapak Wali Nagari Simawang, Wali Jorong dan seluruh jajaran-jajaran beliau. Kemudian Ketua BPRN Nagari Simawang, Minyak Mama, Bundo Kanduang, alim ulama, seluruh tokoh masyarakat Nagari Simawang, atau khususnya Jorong Mumbinin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Ustaz Safri dan tuanku Imam Sidi dan seluruh rombongan beliau dari Kabupaten Padang Pariaman. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu membangun nagari yang Qurani dan dekat dengan Allah dengan tali silaturahim dan ketakwaan penduduknya. Itu kajian Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kini Bapak Ibu situasi sedang tidak begitu kondusif. Banyak kini pergunjingan di mana-mana. Di masa politik pencoblosan semakin dekat, banyak orang-orang yang aib tersebar di mana-mana. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi sudah mewanti-wanti kita 14 abad yang lalu. Kata Nabi, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hadapan Allah? Kemudian sahabat mengatakan, "Laisa lahu mata' wala dinar ya Rasulullah." Orang yang tak punya harta, pangkat jabatan dicabut. Kemudian kata Nabi, tidak, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumil qiyamah bi a'malihi shalihah. Dia datang di hari kiamat dengan amal solehnya yang banyak. Bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi. Dia datang dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya di hari kiamat. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Walakin qad syatama hada, dia menggunjingkan orang, memfitnah orang, menyampaikan aib orang. Ukhidat hasanatuhu wa tulihat filaih. Diambil kebaikan-kebaikannya, dipindahkan kepada orang yang dia fitnah dan belum minta maaf. Jadi hati-hati Bapak Ibu, lisan-lisan yang menggunjingkan orang, yang menyebarkan aib orang, hati-hati. Maka begitu Ustaz, karena akhlak kita itu tergantung hati Bapak Ibu. Bagi contoh, Ibu jawab ini cerita kamu Ustaz, bagi contoh sederhana. Nabi mengatakan Bapak Ibu bahwa hati itu seperti sebuah mudghah, sesunggah namanya seperti daging yang tumbuh di tubuh kita. Mudghah, daging yang ada di tubuh kita. Idza salahat salahat jasadu kullu. Kalau daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau daging tadi buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Sahabat mengatakan, apa segumpal daging itu ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, ala wahyal qalb, segumpal daging yang dinamai dengan mudghah tadi, itulah yang dinamai dengan hati manusia. Pak, kalau hati wak lapang, tak akan mudah kumuh. Bagi contoh, kan ada di muka mau gini Bapak Ibu, pada ia aqua, ketik 60 mili lebih kurang. Jadi air aqua go, kemudian masuk ke dalamnya kotoran cicak, kotoran binatang, masuk ke dalamnya. Sedangkan air itu miomo gunuan bau dua. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam aqua go yang terdapat kotoran binatang di dalamnya. Pertanyaan, bisa kita gunuan bau dua atau indah? Bakon tak bisa. Bukan karena najisnya Bapak Ibu, bukan. Kenapa tidak bisa kita gunakan berwudu? Bukan karena najisnya, tapi karena aqua ketik, tampingnya tak ada, masuk najis, berubah menjadi air yang bernajis. Tapi sebaliknya, kok di tapi awal kuku danau Bapak Ibu, kadang ibu Jafar turun ke bawah doa, kemudian dia bau dua di tepi danau, Singgara. Kemudian ketika kita sedang bau dua, lewat kunyang-kunyang di muka awak. Lewat kunyang di muka awak. Lawa usia, hush, hanyuan yang di sini Bapak Ibu. Pertanyaan, air di dalam danau yang ada kotoran manusia lewat di muka awak. Pertanyaan, air di dalam danau itu
bisa kita gunakan bau dua atau indah? Bakal bisa. Kalau ianya banyak. Kan itu kalau kita beraja tuangku awak. Yang kita kaji dalam mazhab Imam Syafi'i, idza kana al-ma'u akthar min kullatain lam yahmil al-khabas. Kalau seandainya air sudah lebih dari 2 kula, tempatnya besar, tidak akan mudah dikotori oleh najis sebanyak apapun. Karena tampaknya kadang tidak mudah dikotori. Begitulah hati manusia. Jadi ada orang Bapak Ibu, hatinya kok ketek sampai. Kalau hatinya ketek sampai, itu mudah kumuahnya Bapak Ibu. Contohnya, dia tahu yang benar, mendongkolnya. Dia tahu nasihat, melawannya. Dia masukkan, tak mandangannya. Dia sahabat baik-baik. Awaknya berangi. Pertanyaan, ada orang serupa itu atau tidak? Yang paling keren menjawab, itulah orang itu. Awak tak menunjuk orang, kita tunjuk diri kita surah. Mungkin kita seperti itu. Jadi ingat Bapak Ibu, bersihkan hati kita, lapangkan hati awak. Kalau tadi itu kan dia tahu yang mana mendongkol. Kalau ciri-ciri fisiknya, orang yang hatinya ketek mudah kumuah, apa Ustaz? Ciri-ciri orang yang hatinya ketek mudah kumuah, Bapak Ibu, fisiknya ya. Coba lihat kawan ibu jumpa kiri kanan. Kalau wajah kawan awak di samping kanan kiri muka belakang awak, model mencelik setan saja dari Bapak Ibu. Itu berarti tanda hatinya sampai ketek. You mana dicari kawannya di buku. Tak lo yakin kawan. Jadi cari kawan awak, kalau wajahnya jarang tersenyum, bahkan Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum yang kau pancarkan bernilai sedekah di sisi Allah. Kalau ada kawan awak, wajahnya model mencelik setan dari, tanda hatinya sampai mudah kumuah Bapak Ibu. Tapi kalau ada kawan awak kiri kanan, sakiuk kama-kama senyum tarui. Itu orang gilo tu Bapak. Dia senyum dari anda, senyum dari enggak. Jadi ingat Bapak Ibu, yang pertama, melalui pertemuan kita malam ini, di dermaga Ombilillah, lapangkan hati awak, bersihkan jiwa kita. Insya Allah, itulah awal langkah kaki kita untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ambo tergelitik dengan yang disampaikan Pak Afrizon tadi, Kepala Dinas Tanah Datar tadi. Beliau mengatakan bahwa memang perayaan tahun baru itu banyak dengan maksiat Bapak Ibu, banyak dengan huru hara, tasyabbuh, banyak menyerupai orang-orang kafir. Pak, hati-hati. Jadi kami jangan begini, mau sampaikan, mau berikan contoh bahayanya membiarkan generasi muda kita terselimut dengan maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemari Bapak Ibu, amo ngaji tak lama-lama palingan yang P25 ini adalah selesai. Pak, ada si A laki-laki banyak. Si A pacaran sama si B. Apa si B cewek pacarnya. Ketika si A dan si B mereka pacaran, naudzubillah, kemudian mereka berzina, Bapak Ibu wal'iyadzubillah, berzina. Ketika mereka berzina, maaf cakap, si padusiko pacarnya kok hamil di luar nikah, hamil. Datangnya ke pacarnya yang cowok tadi, bang, adik hamil bang. Hah? Hamil? Siapa yang hamilan? Itu hamilan tu siapa? Tanggung jawab bang. Jadi, kamu tanggung jawab. Ini cari Bapak Ibu, potret masyarakat itu banyak yang menikah dalam keadaan hamil. Kebetulan ambo diamanahkan di Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi. Banyak orang yang menikah karena partner kerjasama gitu. MUI itu dengan pengadilan, dengan KUA. Banyak orang yang menikah dalam keadaan hamil di luar nikah. Banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang bertanya. Pak, si cewek hamil dinikahi sama laki-laki yang menghamilinya Pak. Pertanyaan, dari sudut pandang sahihnya pernikahannya, pernikahan mereka berdua sah atau tidak? Sah atau tidak? Aku sampaikan ini,
dari sudut pandang fikih Imam Syafi'i dan sudah diterima dibentuk dalam KHI kompilasi hukum Islam. Pernikahan mereka berdua sah secara syariat. Sah, Bapak Ibu, tidak sah, tidak ada masalah. Dalilnya lengkap, tapi itu yang akan kita bahas. Sah pernikahan, tapi tunggu dulu. Masalah tidak sampai di sana. Masalahnya setelah mereka menikah, anaknya lahir, disitulah mulai masalah besar yang akan menimpa mereka. Masalahnya ketika anak zina tadi itu lahir ke dunia, ingat Bapak Ibu, tidak ada namanya anak haram, tak ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia dilahirkan dalam keadaan suci. Tak ada anak haram tu tak ada. Tapi ingat, Tuhan namanya Ustaz, anak zina. Dan ingat Bapak Ibu, kalau yang dilahirkan itu padusi, maka perempuan tadi tidak mendapatkan 3 hak dari bapaknya. Apa itu? Anggaplah nama padusi yang anak zina yang lahir itu, anggaplah namanya misalkan Wati. Ada Wati juga tak? Banyak. Ya maaf saya mau dia nak menyinggung saya baru. Kemudian apaknya yang berzina itu namanya Anto. Ada Anto juga. Banyak contoh. Contoh saya nak yang dipapar Bapak Ibu contoh saja. Ketika si Wati anak zina kau lahir perempuan, maka dia tidak mendapatkan 3 hak dari bapaknya. Yang pertama, dampaknya tidak boleh memakai binti bapaknya. Hati-hati. Yang kedua, tidak mendapatkan warisan ketika apaknya sianto mati, tidak dapat warisan. Dan fatalnya, itulah yang ketiga, dampak yang paling berbahayanya Bapak Ibu, ketika anaknya si Watiko menikah, maka bapaknya sianto tadi tidak boleh menjadi wali nikah anaknya. Kenapa? Karena itu bukan anaknya secara syariat. Kalau dipaksakan Pak Ustaz, la nikah liman la waliyalah, tidak sah pernikahan kalau walinya tidak sah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, makanya anak-anak awak yang pacaran, larang Bapak Ibu, larang. Siapapun calon menantu awak, kalau anak kita disentuh, anak kita dizinai, dia bukan calon menantu yang baik Bapak Ibu. Oh, Pak, contoh apa dia? Iku ada si A, laki-laki. Iku ada si B, sama laki-laki. Mereka berdua datang ke rumah ibu Jopak melamar anak gadis awak Pak. Jadi apa punya ibu ada anak gadis rancak cantik berpendidikan, dilamar di 2 laki-laki. Yang C ke rumah ibu yang si Awa ke rumah ibu Jopak pakai auto Pajero Sport. Sedangkan yang si B ke rumah ibu Jopak melamar anak awak, dia pakai auto Cigak Baruak itu Cigak Baruak itu. Yang belakangnya Mosayu tu, yang kapnya terbuka, artinya. Ini yang bertanya, oh Pak, mana yang kita terima? Si A yang auto Pajero atau si B yang auto Cigak Baruak? Ada yang menyebut si B, dah ada baru tu mana ada si B. Si A atau si B? Si A, auto Pajero Sport. Tapi ni si A tu memang autonya Pajero, tapi palaki tangan, solatnya bolong-bolong, kemudian banyak masalah hidupnya. Sedangkan si B auto Cigak Baruak, tapi ni hafal Quran 30 juz, akhlaknya baik, senang bersedekah, orang yang sedang membantu orang. Mari kita terima si A atau si B. Itu keramat Jawa menurut. Jadi si A. Aduh, isu cik. Itu. Apa? Waalaikumsalam. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Si B.
Jadi ingat Bapak Ibu, bangunlah keluarga yang baik-baik, jaga anak-anak kita, jangan sampai berzina, jangan sampai pergaulan bebas, mabuk-mabukan, berzina, menghamili anak orang, narkoba dan sebagainya. Maka ingat, kalau ingin tanah daftarko dilindungi oleh Allah, kuncinya Ustaz, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Banyaknya terjadi kerusakan di daratan, di lautan, di langit. Apa sebabnya? Aidin nas, karena ulah kita sendiri. Perzinaan, mabuk-mabukan, perjudian, kemudian LGBT banyak di tempat kita. Maka selama itu masih ada, tak ada rahmat Allah yang akan turun di negeri Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, itu yang kedua, hindari keluarga kita dari maksiat-maksiat yang akan ditimpakan Allah, hukuman azab yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak, ambo ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab ambo dia piti 1 juta? Ya ini pakai sama dia. Yang bisa menjawab 1 juta. Dah betul ke manusia yang bisa biko angkat tangan. Pertanyaan. Zaman kini kan lah babahayo Bapak Ibu ya. Bencana di mana-mana, longsor, banjir bandang, erupsi Merapi. Salah satu sebabnya adalah maksiat yang dilakukan dan dosa-dosa yang bertebaran. Ini pertanyaan yang bisa menjawab bapak, ibu, anak-anak, remaja, siapapun yang bisa angkat tangan, ambil 1 juta. Pertanyaan, begitu banyaknya maksiat-maksiat dosa-dosa yang ada di Indonesia, siapa di antara ibu bapak yang bisa menyebutkan satu saja? Bapak yang sedang tadi ibu di belakang tubuh tamu jadi ada hadiah aniang langsung. Ini pertanyaan, siapa di antara ibu bapak yang bisa menyebutkan satu saja? That's one, satu saja. Maksiat apa yang tidak ada di Indonesia? Tak galak berfikir dulu. Apa Bapak Ibu? 1 juta. Yang bisa cik saja bagi 1 juta. Apa? Apa tu Pak? Di Indonesia. Kini mau tanya Bapak Ibu, mau tanya. Maksiat apa yang tidak ada di Indonesia? Awak contoh. Kita cek Bapak Ibu. Kita cek dia. Perjudian ada tidak? Perjudian ada tidak? Siapa yang tak menjawab berarti bandar judi Bapak Ibu. Judi ada tidak? Ada. Perzinaan. Ada. Anak membunuh orang tua. Anak membuang orang tua. LGBT. Contoh lain. Pelakor ada tidak? Bapak Ibu boleh sebagainya. Pelakor ada ya? Senior ada tidak? Senior. Senior tu Bapak Ibu. Kalau pelakor tu kan pelakor berebut pengaduan laki orang. Kalau senior senang bini orang. Ada tidak? Yang mengaku Nabi ada tidak Bapak Ibu? Ada. Yang mengaku malaikat Jibril ada tidak? Ada. Lia Eden ketika 2008 dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Lia Eden namanya, mengaku sebagai malaikat Jibril. Ditangkap oleh polisi 2008. Bayangkan, itulah hebatnya polisi di Indonesia Bapak Ibu. Tak teroris saja dan ditangkap, Jibril pun ditangkap Bapak Ibu. 2009 Bapak. Tunggu dulu. Yang mengaku Nabi ada, yang mengaku Jibril ada, yang mengaku Tuhan ada tidak? Ada. Jadi ikut YouTube Bapak Ibu. Di YouTube ada tu. Tahun 2011 ada mengaku sebagai Tuhan. Tukang pangkih rambut mengaku sebagai Tuhan.
Timbau sama Kapolda daerah Cirebon, Kapolresnya itu. Hei, mengaku sebagai Tuhan. Aja yo balik Pak, yang aku Nabi lah banyak mana aja. Hati-hati Bapak. Jadi maksiat di Indonesia itu dah komplit sadonya. Semua apapun maksiat itu ada. Maka tugas kita adalah wanti-wanti anak-anak kita dari perbuatan dosa yang dapat mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aturan caranya untuk mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bantu kawan awak, saling membantu kita di negara Semawang Bapak Ibu. Bagaimana itu Ustaz? Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi madam al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu kita kalau kita bantu saudara kita. Bantu saudara kita. Ada yang misalkan butuh pitih terlilit hutang, bantu bayarkan hutangnya. Ada yang anaknya sedang kuliah, kekurangan biaya, bantu biayanya. Ada yang ekonominya sedang terhimpit, awak punya kelapangan harta, bantu dia. Kalaulah kita membantu orang, pasti Allah akan membantu kita. Oh, Pak, Ibu jawab di rumah. Ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika buka pintu, rupanya yang datang pengemis Bapak Ibu. Oh Pak, minta pitih. Yang muda punya pitih nak. Minta selabare Bu. Aku santa bercerai ke dapur dulu ni. Baik ibu jawab ke dapur. Dicari di dapur ada dua baris. Yang cik baris solok, yang cik baris dolok. Mana kita lihat? Dan halak dia jawab solok itu dulu. Aku agak menggiliti dia jawab solok dulu. Solok itu dulu. Kan Nabi mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang memberikan yang terbaik, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi solok itu dulu. Solok bagus. Ambo surah pengemis kasih mawang iswa betul. Jadi berikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kita infakkan yang paling kita cintai. Jadi ingat Bapak Ibu, bantu dunsana awak. Karena kan jujur saja Bapak Ibu, kematian itu ada yang tahu. Sampai bila kita akan bermaksiat menggunjingkan orang Bapak Ibu. Oh Pak, mana yang lebih mulia, minta maaf atau memberikan maaf? Yang lebih mulia, gunjangan banyak, fitnahan banyak, masa-masa politik, awak memilih si A, yang si B, si C, si D, aibnya kita bongkar. Maka kalau tidak minta maaf, memberikan maaf, dia kira dipertanggungjawabkan. Ini yang bertanya, mana yang paling mulia, minta maaf atau memberikan maaf? Ambil contoh. Apa yang paling tapi yang bagi tambah? Saya nama apa? Pak Roy. Pak Roy. Kok galak satu? Ya Pak Roy ya. Ini bagi contoh Pak Roy. Jadi Bapak Ibu, ambo je Pak Roy ko secara emosional misalkan daki. Kalau kamu saja mau ngaji di Simawang di Batu Sangka ko Pak Roy ko hadir. Tiba-tiba Pak Roy ko bergunjangan, aku fitnah, aku jatuhkan nama baik beliau. Tiba-tiba berang Pak Roy kamu, Ustaz. Mengapa gunjangan nama Ustaz fitnah? Mengapa jatuhkan nama baik kamu? Asal hamba Ustaz. Tiba-tiba mau mengakui kesalahan, Pak Roy, ambo lah menggunjangan apa, memfitnah apa, menjatuhkan nama baik apa, ambo minta maaf. Ini yang bertanya, Pak Roy beliau mau memaafkan. Mana yang lebih mulia Bapak Ibu? Apa yang salah, yang minta maaf, atau beliau yang disakiti, yang difitnah, yang dizolimi, mau membukakan hati, memberikan maaf? Mana yang lebih mulia? Memberikan maaf, itu yang lebih mulia. Ustaz yang tadi maaf, Ustaz dia pernah minta maaf lain. Ambo setiap selesai ceramah pasti minta maaf. Hanya sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kalau dia yang tersinggung jombo, ada hati yang tersakiti, ada ucapan ambo yang tak sesuai pada kampenya, ambo minta maaf. Dari dimaafkan Bapak Ibu? Dari dimaafkan. Alhamdulillah, itulah kajian kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adun dia contoh baru. Contoh baru adun betul. Jadi bahawa ustaz pun harus minta maaf. Dan sekondang apapun dia, sebanyak apapun jadwalnya, sepejabat tinggi apapun dia, sekaya apapun di pandangan manusia, kalau salah wajib minta maaf. Kan ada anggota DPRD provinsi gitu, kalau beliau salah pun minta maaf. Ada bupati gitu, salah minta maaf. Ada camat gitu, salah minta maaf. Lalu gengsi dalam minta maaf. Kalau tidak minta maaf, cari di akhirat nanti, tidak akan sobok berbayu. Kalau tidak sobok orang tua jadi. Dan berikutnya berbayu, salah itu bukan minta maaf, itu bukan cuma hutang dari segi hati dan perasaan. Jangan lupa berbayu, hutang-hutang kita dalam bentuk uang pun harus kita bayarkan. Awak ajar kau kan dah tahu berbayu. Yang punya hutang bayar berbayu. Hutang pitih bayar. Kadang kita lama hidup dengan tawa bahagia, tapi hutang kita merajalela di mana-mana. Pitih ada baju yang dibali, tidak hutang yang dibayar. Makanya hati-hati Bapak Ibu Pak, yang banyak hutang apa Bapak? Waktu sempa dulu apa banyak hutang? Hutang ambo Ustaz. Waktu apa sempa dulu lagi apa? Makan bakwan 10 bayar 2. Lain ni Pak, hutang bayar tu Pak. Dari mana Ustaz tahu? Yang mau dituju dulu Bapak. Sama aja. Yang mau dah tahu munafik lawa kan mau dituju dulu. Bayar hutang tu Pak. Hutang wajib dibayar. Ustaz, ambo kan membayar hutang. Orang sampai ambo meminjam piti lah mati lah meninggal. Baca membayar hutang. Minal ummati ilal ummah. Kalau orang tu lah meninggal, cari ahli warisnya. Dah sobok ahli warisnya Ustaz. Ambil hutang wak. Jadi baru hutang wak kena 1 juta, 5 juta. Cari masjid, infakkan uang kita yang 5 juta hutang tadi. Niatkan, ya Allah, kirim pahalanya yang 5 juta ke hutang ambo ke, ya Allah. Kirim ke orang yang lah meninggal, tapi hutang lalu nak membayar. Kayaknya itu cara membayar hutang Bapak Ibu. Awak kematian kau dah tahu Bapak Ibu. Dah tahu kematian bila datang menimpa kita, dah ada yang tahu. Ambo muda ibu jabat tu alun tentu ambo yang lambik meninggal. Bisa jadi ambo yang dulu meninggal. Awak kan ajal kau dah tahu. Bisa jadi ibu jabat yang meninggal dulu, baru ambo. Atau kita balik, ambo terakhir ibu jabat dulu. Yang penting ajal kau dah tahu. Siapkan kematian awak. Bu, Pak. Kau kisah nyata, kau nyata. Ada jamaah ambo di Solo, Bapak Ibu di Solo. Ketika mau kajian ke Solo, maka ada cerita beliau. Jadi kakak beliau itu usianya lah 57 tahun. Mengidap penyakit kanker otak belakang stadium 4. Rambutnya rontok, muntah, darah, dia sebantah, pingsan, badan kurus. Luar biasa. Memang mau tindakan lain. Datang ke rumah sakit, check up kesehatan di rumah sakit. Kemudian ketika dia cek kesehatan ya, check up. Kemudian keluar dokter 2 jam kemudian, kata dokter tu, Bu, mulai kini siap-siap lah Ibu, sedekah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, solat malam banyak-banyak bersedekah. Kata Ibu tu dah, bapak mau dituduh. Dari hasil medis, umur Ibu takkan labiah dari 2 bulan lagi. Ibu mengidap penyakit kanker otak belakang stadium 14. Usia Ibu 2 bulan telah lama. Pulang beliau ke rumah, nyejual auto Fortunernya doa, nyejualnya bangun surau di rumahnya, di rumah. Barang banyak pitinya nyejual, tanahnya ada nyejual saja. Yang penting sedekah banyak-banyak. Kalau kematian akan dekat menghampirinya, tak sampai 2 bulan lagi. Kemudian setelah 2 bulan, datangnya ke rumah sakit, check up kesehatan beliau. Sampainya di rumah sakit, rupanya dokternya yang mati dulu Bapak Ibu. Kecelakaan di Siti Jaulawi. Yang divonis mati dulu dokter atau pasien tadi? Pasien. Yang meninggal dulu rupanya dokternya atau pasiennya dulu? Dokter. Jadi kita dah tahu tentang ajal kematian. Persiapkan amal kita sebanyak mungkin. Kan kita berkumpul kini, kita pulang hilang yang disampaikan. Jangan begitu. Harus ada asal dampak positif yang tertanam dalam diri kita. Jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan kita. Pak, hati-hati kau Pak.
Jangan sampai kau mohon maaf Bapak, apa namanya di situ? Jangan sampai anak-anak kita yang lahir, anak-anak karena perzinahan. Hati-hati. Ustaz, kamu nikah di bini kamu, mengadu nak mula zina Ustaz. Sebabnya, banyak zaman kini suami-suami yang tak punya iman di hati. Akhirnya tak punya iman bahagiannya. Mulutnya cok talape, acok mengucapkan talak, sakio berang talak, sakio emosi talak, sakio ada masalah talak, berdebat istri talak. Sampai 3 kali diucapkan talak. Wala tahillu lahu hatta tankiya zawjan ghairah. Maka mereka bukan lagi suami istri. Hati-hati Pak. Dan mudah mengucapkan talak. Hati-hati, sabaran-beran awak dan mudah mengucapkan itu. Penyesalan dekor jadinya. Banyak orang di Bukit Tinggi, di Padang Panjang melapor kamu. Ustaz baca rujuk Ustaz. Mengaku tadi malam anak pada siang pun dicaraikan lakinya Ustaz. Kami suaminya. Dan talak kau, talak 1000. Itu talak berat itu hati-hati. Hati-hati. 4 ulama madhab yang mu'tabar mengatakan kalau diucapkan langsung talak 3, maka jatuh talak 3. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan mudah mengucapkan talak, berfikir sebelum berucap. Dulu kadang pertanyaan bertele-tele Bapak Ibu. Contoh pertanyaan bertele-tele. Ustaz, kalau lakinya berang, emosi, diucapkan talak, berarti talak diucapkan dalam keadaan marah. Talaknya jatuh hati tidak? Kan itu pertanyaan bertele-tele Bapak Ibu. Ya pastilah jatuh talaknya dalam keadaan marah. Talak itu kan pasti diucapkan dalam keadaan marah. Tak mungkin ketika sedang makan malam romantis di bini, no? Kalau bahasa anak kini, Pak, tunggu candlelight dinner. Kamu bininya di balkon hotel mewah di Padang, no? Ketika sedang makan romantis, kecil lakinya, Dek, I love you so much. Dan talak kau. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak kecuali ketika berang mengucapkan talak. Hilang akalnya, tidak sadarnya yang mengucapkan. Itu baru tidak jatuh talak. Tapi selagi emosinya masih sadar, jatuh talak. Tidak tiba. Kita berkumpul gini bukan hanya mendengarkan siraman rohani. Kita bertemu gini, eratkan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai ada pergunjingan di tengah masyarakat. Pilih yang kita anggap baik, jangan kita gunjingkan calon yang tidak kita pilih. Pilih yang awak yakini baik, biarkan calon lain dan fitnah gunjingan aib yang kita umbarkan ke masyarakat. Mulai dari keluarga kita, tidak dinafsik, mulai dari diri sendiri. Ubah perubahan itu dalam diri kita. Kalaulah berubah dengan sebaik-baik mungkin Bapak Ibu, insya Allah suami, istri, anak-anak kembali nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir yang dia mau sampaikan Bapak Ibu, melalui pertemuan ini, hati-hati. Banyak orang yang mudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Fitnah akhir zaman itu bukan hanya Dajjal Bapak Ibu. Fitnah akhir zaman yang bahayoti ke HP. Banyak di WhatsApp, di pesan-pesan broadcast, dikirim berita itu. Akhirnya kita beragama bukan karena ilmu, bukan karena iman, tapi kita beragama karena modal semangat celaka Bapak Ibu. Dapat berita, share. Dapat berita, share. Dapat berita, share. Padahal Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang tak benar, ada nabak berita, maka tabayyin terlebih dahulu. Cari kebenarannya. Ini mudah share saja. Beragama harus dengan kecerdasan Bapak Ibu. Tak boleh main share saja. Pilih yang kita anggap baik. Jangan kita gunjingkan calon yang tidak kita pilih. Ambo, Camat Rambatan, Wali Nagari Simawang, Wali Jorong, kami berempik minum di kafe. Ambo, mamasan air putih. Camat Rambatan, mamasan kopi susu. Wali Nagari Simawang, mamasan jus jeruk. Wali Jorong memesan jus mangga. Maka ketika kami duduk di ruangan yang sama, di atas meja yang sama, kami minum dengan aneka minuman yang berbeda-beda,
itulah hakikat toleransi yang sebenarnya. Kalau kita memilih air putih, jangan paksa orang harus minum air putih. Kalau kita suka kopi susu, jangan paksa orang suka kopi susu. Pilih yang kita anggap baik, jangan dipaksakan orang harus memilih yang kita pilih. Itulah menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Amo doakan Bapak Ibu, siapa sadonya kita yang hadir ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang baik. Kita mendapatkan pemimpin yang soleh dan solehah. Kita mendapatkan caleg yang memang bisa mengayomi kita, menyalurkan aspirasi kita. Kita mendapatkan pemimpin yang takut, yang dekat dengan Allah. Ambo, tuanku-tuanku, guru-guru kita di siko ceramah, itu cuma bermodalkan mic, suara kare, pai jamaah bubar, hilang yang disampaikan. Tapi kalau pemimpin yang takut dengan Allah, pemimpin yang soleh, nyobek tanda tangan lah. Jam 11 malam tidak boleh muda-mudi berpasangan yang tidak halal keluar rumah, tidak boleh. Nyo tanda tangani lah. Itulah perda syariah yang akan membuat negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang dekat dengan Allah, negeri yang diampuni oleh Allah, sehingga turun keberkahan, kebaikan, keselamatan kepada negari Simawa, khususnya Jorong Ombilin yang kita cintai ini. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sedanya masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada salah kata, khilaf dan sebagainya, meminta maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari aku sendiri. Sebenarnya mau ngaji sajam lagi adalah cuma di tagal ko yung latihan yung kaki jadi. Itulah hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah melakukan ceramahnya agamanya pada malam hari ini. Selanjutnya pengumpulan infak yang akan dijalankan